Kita semua kan pasti punya ide-ide hebat, tapi coba deh pikirin, berapa banyak dari ide-ide brilian itu yang akhirnya cuma jadi angan-angan aja? Nah, mengubah ide jadi kenyataan itu ternyata ada seni dan ilmunya loh, dan itulah yang bakal kita bedah bareng-bareng kali ini, manajemen proyek. Nah, ini nih pertanyaan yang kayaknya sering banget menghantui kita ya. Kenapa sih konsep yang di atas kertas kelihatannya udah sempurna banget, mau itu aplikasi baru yang inovatif, kampanye sosial yang keren, atau bahkan proyek pribadi yang udah kita impikan lama, seringnya malah gagal bahkan sebelum mulai. Seringkali ini bukan karena idenya yang jelek, tapi yaitu eksekusinya yang berantakan. Oke, coba kita bayangin deh dunia modern ini tuh kayak sebuah mesin yang super rumit dan di-upgrade terus-menerus. Ada kompetisi global yang ketat, informasi seabrek-abrek yang bikin semuanya jadi kompleks, plus tuntutan konsumen yang maunya macem-macem dan berubah cepat. Nah, kalau kita coba menjalankan terlalu banyak proyek kecil sekaligus tanpa ada koordinasi yang jelas, ya mesin ini bisa overheat atau kepanasan. Roda-rodanya macet, sistemnya kelebihan beban, dan ya udah, proyek-proyek keren tadi akhirnya gagal di tengah jalan. Jadi, di tengah semua kekacauan ini, gimana caranya kita bisa membangun jembatan menuju sukses? Gimana cara kita mengubah tumpukan ide yang tadinya berantakan jadi sesuatu yang kokoh dan benar-benar berfungsi? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Jawabannya itu bukan sulap atau sihir, tapi sebuah sistem yang memang dirancang khusus untuk menjinakkan kekacauan tadi. Sebuah kerangka kerja yang udah terbukti ampuh buat menghadapi kerumitan. Dan inilah dia, manajemen proyek. Jadi, manajemen proyek itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini deh, ini tuh kayak resep yang terstruktur biar kita bisa sukses. Kalau mau lebih formal, ini adalah proses merencanakan, mengorganisir, dan mengelola semua sumber daya dan tanggung jawab buat mencapai tujuan. Ini tuh perpaduan antara ilmu ya, dengan alat dan tekniknya, dan juga seni lewat kepemimpinan dan komunikasi, biar semua pekerjaan bisa selesai dengan baik. Oke, jadi inti dari manajemen proyek itu adalah punya kerangka kerja yang jelas. Yuk, sekarang kita lihat peta jalan utamanya nih, yang bisa mengubah ide jadi hasil nyata. Namanya, siklus hidup proyek 5 langkah. Anggap aja ini tuh kayak GPS buat proyek kita. Ini peta jalan yang bakal memandu kita dari titik A, yaitu sebuah ide, sampai ke titik B, yaitu hasil yang nyata. Peta ini punya 5 tahap utama, mulai dari awal banget sampai proyeknya ditutup. Setiap tahap punya tujuan dan tugasnya masing-masing, biar kita nggak nyasar di tengah jalan. Oke, kita bedah satu persatu ya. Oke, langkah pertama, konsepsi dan inisiasi. Disinilah ide kita lahir. Tapi ide doang kan nggak cukup ya. Kita harus meresmikannya dalam sebuah dokumen yang namanya piagam proyek atau project charter. Anggap aja ini kayak akta kelahiran proyeknya. Isinya singkat aja, jelasin tujuannya apa, ruang lingkupnya gimana, dan siapa aja yang berkepentingan. Dokumen ini yang secara resmi menjawab pertanyaan, kenapa sih kita ngerjain ini? Lanjut ke fase yang paling krusial, perencanaan. Kalau tadi inisiasi itu soal kenapanya, nah perencanaan ini soal gimananya. Di sini kita bikin cetak biru yang detail banget, mulai dari nentuin ruang lingkup dan anggaran, terus kita pecah-pecah pekerjaan besar jadi tugas-tugas kecil yang lebih gampang dikelola. Kita juga bikin jadwal visual pakai yang namanya Gantt chart, biar semua orang di tim tahu kapan tugas mereka harus selesai. Nggak lupa, kita rencanain juga gimana cara komunikasinya, dan yang paling penting, kita identifikasi risikonya. Kira-kira apa aja yang bisa salah dan gimana cara kita atasinnya nanti. Dan kita mulai. Langkah ketiga, eksekusi. Disinilah semua rencana tadi diwujudkan. Tim mulai kerja, dan tugas manajer proyek itu ibarat jadi dirijen sebuah orkestra. Dia harus melacak kemajuan, memantau metrik-metrik penting atau KPI, menjaga kualitas kerjaan tetap oke, dan terus bikin perkiraan biar semuanya tetap sesuai rencana. Nah, langkah keempat ini jalannya barengan sama eksekusi tadi, yaitu kinerja dan kontrol. Bayangin aja kita lagi nahkodain kapal, tugas kita di sini adalah mastiin kapal ini tetap di jalur yang benar. Kita harus terus-menerus ngecek progresnya dibandingin sama tujuan awal, periksa kualitas hasilnya, dan awasi biaya sama waktu yang udah kepakai. Kalau ada yang melenceng, nah di tahap inilah kita lakukan koreksi biar balik lagi ke jalur. Dan akhirnya, langkah kelima, penutupan proyek. Jangan salah, sebuah proyek itu nggak selesai gitu aja pas produknya jadi. Kita perlu melakukan evaluasi atau sering disebut postmortem buat belajar dari apa yang berhasil dan apa yang gagal. Kita juga harus selesaikan semua tugas-tugas kecil yang mungkin masih tersisa dan bikin laporan akhir. Inilah cara menutup proyek secara resmi dan profesional. Oke, kita udah lihat kan peta jalannya, 5 langkah dari ide sampai jadi kenyataan.
Tapi ngikutin peta doang itu belum tentu jaminan kita sampai tujuan dengan selamat loh. Jadi, apa sih resep rahasia yang ngebedain proyek sukses sama yang gagal? Yuk, kita rangkum dalam 5 faktor kunci berikut ini. Sukses itu bisa diibaratkan kayak kita menumbuhkan pohon yang kuat. Pertama, kita butuh perencanaan yang cerdas. Ini ibarat akarnya yang kokoh. Kedua, kita butuh orang-orang yang tepat di dalam tim. Merekalah yang menyirami dan merawat pohon ini. Ketiga, komunikasi yang terbuka. Ini kayak aliran nutrisi yang lancar dari akar sampai ke daun. Keempat, manajemen risiko yang proaktif. Ini perisainya yang melindungi pohon dari badai. Dan yang terakhir, KPI atau indikator kinerja yang jelas. Biar kita tahu pohon kita ini udah tumbuh setinggi apa dan apa sih arti sukses yang sebenarnya buat kita semua. Nah, jadi itu tadi dasar-dasar manajemen proyek, sebuah alat yang powerful banget buat mengubah kekacauan jadi keteraturan dan ide jadi kenyataan. Sekarang petanya udah ada di tangan Anda. Pertanyaannya tinggal satu, proyek apa nih yang mau Anda wujudkan?